Hello para mobil lovers, welcome to my saluran YouTube. Kali ini saya akan melanjutkan part 2-nya film Fearless Hua Yuanjia, yang dimana Yuanjia melawan 4 orang fighter di sebuah kompetensi. Oke lah, daripada banyak bacot, lebih baik langsung aja kita review sama-sama. Oke? Never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna. You're never gonna make it, you're not good enough. Lalu setelah itu di tempat lain terlihat seorang gadis cantik yang sedang membuatkan sebuah obat untuk Yuanjia. Dan sebut saja nama gadis ini adalah Diana Lee. Ia adalah seorang gadis yang buta. Lalu setelah itu Diana pun membersihkan bekas luka pada Yuanjia. Setelah itu Diana pun mulai mencuci rambutnya Yuanjia dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Setelah selesai mandi, Diana pun mulai menyimpulkan rambut Yuanjia. Lalu Diana menjelaskan padanya bahwa kebersihan itu membawa kemurnian hidup. Sementara itu di sisi lain terlihat seorang bocah yang sedang menangisi kerbaunya yang sudah meninggal dunia. Dan bocil ini adalah adiknya si Diana. Lalu di sana neneknya menjelaskan bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, ungkap sang nenek. Dan beberapa hari kemudian Yuanjia pun sudah bangun dari tidur panjangnya. Dan tak lama setelah itu ia pun diajak oleh adiknya Diana untuk menangkap capung di sawah. Dan di hari berikutnya terlihat si Diana sedang memasak makanan untuk Yuanjia. Dan walaupun ia buta, ia bisa melihat dengan mata hatinya. Setelah selesai mereka pun langsung makan bersama. Setelah selesai makan, Yuanjia pun mulai bekerja di ladang untuk menanam padi. Dan ketika ia bekerja, caranya menanam padi pun banyak yang salah. Melihat cara Yuanjia bekerja, Diana pun tertawa bersama adiknya Gui. Sementara itu di sisi lain terlihat Gui sedang menangisi kerbaunya yang sudah meninggal dunia. Melihat hal itu, neneknya pun langsung menenangkan pikirannya. Dan di hari berikutnya ketika Yuanjia terlihat sedang bekerja di ladang, terjadilah keributan akibat si Gui berani mencuri kerbau dari desa klan Siam. Lalu di malam harinya terlihat si Gui sedang dihukum oleh orang-orang klan Siam. Dan tak lama setelah itu datanglah orang-orang Guangdong ke tempat itu untuk menyelamatkan si Gui dari hukumannya. Dan tiba-tiba muncullah Yuanjia untuk menghentikan keributan itu. Lalu Yuanjia meminta pada pemimpin klan Siam untuk menghukumnya untuk Gui. Lalu pemimpin itu pun menjawab bahwa hukuman itu untuk anak-anak dan hukuman yang pantas diterima Yuanjia adalah menerima pukulan tangan besinya. Namun sebelum bertarung, Yuanjia meminta bahwa jika ia masih berdiri saat dupa habis terbakar, maka mereka harus melepaskan si Gui. Dan pemimpin itu pun setuju. Dan pertarungan pun dimulai. Terlihat di awal pertarungan Yuanjia belum mau mengeluarkan skill fight-nya pada lawannya. Dan akhirnya Yuanjia pun mengeluarkan setengah skill fight-nya. Namun ia tak mau memukul lawannya. Terlihat ia hanya menangkis dan menghindar dari serangan lawannya. Dan hampir saja kepala sang lawan hancur. Beruntung Yuanjia menahannya. Walhasil pertarungan pun dimenangkan oleh Yuanjia. Dan mereka pun membiarkan Gui untuk pulang. Sementara itu keesokan harinya terlihat Yuanjia sedang membantu Diana untuk memasak. Dan setelah selesai memasak mereka pun langsung makan bersama. Dan beberapa hari kemudian ketika ia mau pamit untuk pulang, tak lupa Yuanjia memberitahu identitas aslinya pada Diana, bahwa nama aslinya adalah Yuanjia. Namun sebelum pulang Diana ingin menyentuh wajah Yuanjia untuk terakhir kalinya. Setelah itu Yuanjia pun langsung pulang dengan jalan kaki sendirian menuju rumahnya di Tianjin. Dan setelah ia pulang ternyata berbagai negara menginvasi Cina. Dan Tianjin menjadi daerah jajahan bangsa asing. Dan ketika ia sampai ke rumahnya, ia pun diberitahu oleh asistennya si Laipu bahwa setelah ia pergi, para penagih hutang pun datang untuk meminta uang. Dan rumahnya hampir nyaris disita oleh para penagih hutang. Beruntung ada seseorang yang mengirim uang. Dan sebut saja orang itu adalah teman baiknya Yuanjia, yaitu si Nong Jingsun. Setelah itu singkat cerita, ia pun mulai pergi menuju tempat rumahnya Guru Jin untuk memberikan penghormatan pada Guru Jin. Dan ketika sampai, ia pun langsung memberikan penghormatan terakhirnya pada Guru Jin. Dan di lain tempat terlihat si Zhao sedang berjualan daging babi segar. Dan kebetulan Yuanjia datang ke tempat jualannya untuk membeli daging babi dan membawakannya kitab kungfu ayahnya.
Sementara itu, di tempat lain terlihat Yuan Jia sedang membaca dan melihat sebuah koran terbitan baru yang memberitakan orang terkuat 32 kali bertarung tanpa kalah, dan ia adalah Hercules O'Brien. Melihat hal itu, Yuan Jia pun berambisi untuk melawannya. Setelah itu, ia pun masuk ke rumahnya Jin Sun. Ia bermaksud ingin meminjam uang untuk melawan pria terkuat itu. Singkat cerita, ketika Yuan Jia pulang ke rumahnya, seseorang memberikannya uang untuk bertarung, dan orang yang mengirim itu adalah si Jin Sun. Dan di hari berikutnya, di hari pertarungan Yuan Jia melawan O'Brien, sebelum mulai bertarung, ia harus menandatangani surat kematiannya. Dan pertarungan sengit pun dimulai, dan di awal pertarungan terlihat Yuan Jia sangat tenang menghadapi musuhnya. Sementara lawannya yang lebih besar mengeluarkan seluruh skill fight-nya untuk mengalahkan Yuan Jia. Akan tetapi di sana terlihat Yuan Jia dengan mudahnya menangkis dan menahan pukulannya. Dan ketika Yuan Jia mau turun, musuhnya pun memegang kakinya yang membuat ia ditendang. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Yuan Jia. Dan di malam harinya, ia pun diundang untuk makan malam oleh teman baiknya si Jin Sun. Lalu ketika makan berlangsung, Jin Sun pun bilang padanya bahwa kemenangannya memperbesar rasa hormat terhadap orang-orang Cina, karena sudah terlalu lama orang-orang asing menjajah mereka. Lalu setelah selesai makan malam, Jin Sun pun ingin membantu Yuan Jia untuk mendirikan Federasi Olahraga Jingwu atau Wushu dengan cara mengeluarkan dana yang cukup besar. Dan akhirnya keesokan harinya Federasi Olahraga Jingwu pun sudah berhasil didirikan, dan alat-alatnya dan senjatanya sudah memadai. Dan akhirnya si Zhao pun menjadi murid barunya, dan pada tahun 1910 Federasi Olahraga Jingwu pun muridnya semakin meningkat pesat. Sementara itu, di tempat Yuan Jia terlihat Jin Sun mendatanginya untuk memberitahunya bahwa salah satu kontestan yang bernama Tanaka yang merupakan petarung Jepang ingin bertemu dengannya. Dan tak lama setelah itu, Yuan Jia pun langsung ke tempat Tanaka untuk memenuhi panggilan Tanaka. Dan setelah itu, Tanaka pun bertanya pada Yuan Jia bahwa jurus wushu yang mana yang lebih unggul dari yang lainnya. Lalu ia menjawab bahwa ia percaya tidak ada jurus yang lebih unggul karena hanya tingkat keahlian yang berbeda, dan melalui latihan orang yang menemukan kekuatannya. Dan pada tahun 1910 di Shanghai, Konsensi Pierre Prancis pun mulai mengadakan kompetisi pertarungan yang besar-besaran, yang dimana antara 4 petarung dari Dewan Perdagangan Luar Negeri melawan satu orang Cina, dan ia adalah Huo Yuan Jia. Dan pertarungan pertama pun dimulai, dan ia melawan petinju Inggris yaitu Peter Smith. Dan di awal pertarungan terlihat Smith duluan melancarkan pukulan pada Yuan Jia, namun Yuan Jia dengan mudahnya menghindarinya dan menangkisnya. Dan pertarungan kedua ia melawan pelatih berkuda kerajaan Belgia, namanya adalah Hans Herzog. Dan Herzog pun menyerang duluan pada Yuan Jia, namun dengan mudahnya Yuan Jia menghindarinya. Dan lagi-lagi pertarungan pun dimenangkan dengan mudahnya oleh Yuan Jia. Dan pertarungan ketiga ia melawan juara anggar Eropa yaitu Anthony Garcia. Terlihat Anthony menyerang dengan sangat brutal, namun dengan mudahnya Yuan Jia menghindarinya. Dan pertarungan pun semakin sengit dan tak dapat dihindari oleh mereka berdua. Dan akhirnya lagi-lagi pertarungan pun dimenangkan oleh Yuan Jia dengan mudah. Dan pertarungan terakhir ia melawan petarung Jepang, ia adalah Tanaka. Dan pertarungan senjata pun dimulai. Dan di awal pertarungan terlihat Tanaka lebih duluan melemparkan serangan pada Yuan Jia, namun dengan mudahnya Yuan Jia menahan serangan-serangannya. Dan pertarungan pun semakin membrutal. Terlihat Yuan Jia memakai samurainya Tanaka, sementara Tanaka menggunakan tristiknya Yuan Jia. Setelah pertarungan senjata selesai, tinggal pertarungan tangan kosong dan pertarungan pun semakin sengit. Dan tiba-tiba semua penonton pun dibuat kaget karena Yuan Jia memuntahkan darah. Dan ternyata minumannya diracuni orang Jepang, yaitu si Mita. Dan walaupun ia keracunan, tetap saja ia melanjutkan pertarungan dengan Tanaka. Dan pertarungan menyedihkan pun terjadi di sini.
Dan tiba-tiba hampir saja pukulan pembasmi mengenai Tanaka. Beruntung Tanaka tidak kena. Kalau kena pasti langsung is dead. Dan akhirnya Yuan Jia pun langsung tersungkur. Tak lama setelah itu Tanaka pun langsung mengangkat tangan Yuan Jia hingga akhirnya kompetisi pun dimenangkan oleh Yuan Jia. Melihat hal itu, Mita pun langsung memarahi Tanaka. Mendengar hal itu, Tanaka pun menggertak Mita dengan bilang bahwa ia adalah aib bagi Jepang.